Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Ambon, Maluku untuk melakukan rangkaian kegiatan pada kunjungan kerja di Provinsi Maluku pada Rabu 13 Oktober pagi. Ma'ruf Amin beserta 5 menteri mengunjungi kota Ambon, Maluku guna membahas penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ma'ruf menjelaskan upaya penanganan kemiskinan ekstrim bukan hanya soal anggaran semata. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami, wartawan dari Tribun Ambon, ada Ridwan Tuasamu yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ridwan. Halo Firda. Ridwan, bisa Anda jelaskan agenda apa saja yang menjadi alasan Ma'ruf Amin ini berkunjung ke Ambon, Maluku? Baik Firda dan Tribuners, kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Maluku, khususnya di Kota Ambon, untuk mengadakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Maluku terkait penanganan kemiskinan ekstrim yang memang menjadi rancangan pemerintah pusat pada saat ini. Kemudian selain membahas tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta 5 menteri lainnya juga melakukan tinjauan di pameran yang memperlihatkan produk-produk industri kreatif dari 5 kabupaten di Maluku yang termasuk dalam sasaran prioritas kemiskinan ekstrim. Hal itu sebagai upaya untuk melihat potensi-potensi yang bisa dihadirkan oleh industri kreatif di 5 kabupaten tersebut untuk membantu penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di Maluku. Seperti itu, Firda. Ridwan, bisa Anda jelaskan berdasarkan data yang Anda himpun begitu di lapangan, berapa total jumlah penduduk miskin ekstrim di Maluku saat ini? Baik, Firda. Dari hasil rapat yang kemarin kami dapatkan dari hasil rapat kemarin, jumlah penduduk kemiskinan ekstrim di Maluku sebanyak 97.747 jiwa. Dan jumlah itu terbagi pada 5 kabupaten di Maluku, yaitu Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan juga Maluku Tenggara Barat. Dari 97.000 jumlah penduduk kemiskinan ekstrim tersebut, Maluku Tenggara Barat memiliki persentase terbanyak dengan jumlah 21.277 warga yang termasuk dalam golongan penduduk miskin ekstrim. Kemudian yang paling rendah ada Maluku Barat Daya dengan jumlah 10.580 jiwa yang merupakan penduduk miskin ekstrim di Maluku. Ridwan, apa yang menjadi acuan oleh pemerintah di sana dalam menjadikan Maluku ini masuk ke dalam salah satu provinsi yang mengalami kemiskinan ekstrim? Ya, dari hasil yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin pada rapat koordinasi, acuan yang menjadikan sebuah provinsi masuk ke dalam provinsi yang penanggulangan kemiskinan ekstrim, yaitu jumlah penghasilan per hari keluarga atau penduduk di sana di bawah 750.000 atau 1,9 US dollar per harinya, atau sekitar 750.000 per bulannya. Itulah yang menjadi acuan dari pemerintah pusat yang diambil dari definisi Bank Dunia maupun dari Persatuan Bangsa-Bangsa, di mana 5 kabupaten yang ada di Maluku yang saya sebut tadi, penduduknya hanya memiliki penghasilan 750.000 per bulan, sehingga 5 kabupaten tersebut dijadikan sebagai sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Maluku pada tahun 2021 ini. Lantas upaya apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Maluku ini, Ridwan? Ya, penanggulangan untuk saat ini, karena tahun 2021 hanya tersisa 3 bulan lagi, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan ada beberapa upaya yang mereka lakukan, yaitu tetap menjalankan pembagian sembako maupun BLT tunai kepada penduduk ataupun rumah tangga yang berada di wilayah 5 kabupaten tersebut. Dan ada juga tambahan bantuan tunai yang akan direalisasikan dalam waktu dekat oleh pemerintah pusat. Namun dari hasil rapat kemarin, Ma'ruf Amin belum bisa menentukan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di Maluku.
Karena menurut Ma'ruf Amin, anggaran bukanlah isu utama sebagai bagaimana menangani kemiskinan ekstrim, namun bantuan tersebut harus tepat kepada sasaran yang memang ditargetkan agar penanggulangan kemiskinan ekstrim di Maluku ini bisa segera teratasi. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan berikut liputannya untuk Anda. Diketahui bahwa kita memang masih memiliki kemiskinan yang cukup besar, kita 10,7%, 10,7 juta lebih. Kita untuk kemiskinan ini kita harapkan di 2024 itu sekitar 8%. Tapi yang kita prioritaskan adalah penanggulangan kemiskinan ekstrimnya. Diharapkan di 2024 itu sudah 0%. Nah, untuk tahun 2021 ini kita prioritaskan sekitar 2 juta, 20% dari jumlah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya itu 4% dari jumlah kemiskinan atau 10 juta lebih. Yang kita bagi penyelesaiannya di 2021 sampai 2024. Untuk 2021 kita targetkan untuk bisa terselesaikan sekitar 2 juta. Kita bagi ke 7 provinsi, masing-masing 5 kabupaten, Maluku juga 5 kabupaten. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya atas terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi Rabu 13 Oktober kemarin. Dari keterangan saksi Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Zainal Berlian, diketahui bahwasannya dari 130 miliar rupiah dana hibah dari pemerintah Provinsi Sumsel untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Saat ini hanya tertinggal uang sekitar 1,5 juta rupiah saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Nisha, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Nisha. Ya, siang Firda, ke Palembang melaporkan. Nisha, bisa Anda jelaskan apa benar dana hibah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang awal mulanya ini senilai 130 miliar rupiah, maksud kami saat ini hanya tinggal 1,5 juta saja. Ya, benar sekali Firda. Itu berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, Bapak Zainal Berlian yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan bahwasanya uang 130 miliar tersebut saat ini hanya tersisa 1,5 juta saja. Begitu, Firda. Kemudian digunakan untuk uang apa? Digunakan untuk apa saja uang 130 miliar tersebut hingga saat ini tertinggal 1,5 juta saja? Masih dari keterangan saksi yang sama, Bapak Zainal Berlian selaku bendahara Masjid Wakaf Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, bahwasanya dari 130 miliar itu ada di antaranya itu digunakan untuk membayar uang muka pertama sebesar 48 miliar, uang muka kedua sebesar 18 miliar, dan satu lagi itu pembayaran pada PT Indakarya kurang lebih di angka 1 miliar lebih. Begitu, Firda. Apakah ada dana lain nih selain 130 miliar ini untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya? Ada. Jadi selain dana hibah dari Pemprov Sumsel, untuk pembangunan Masjid Sriwijaya ini ternyata pihak yayasan juga menampung dana sumbangan dari masyarakat Sumsel yang ingin menyumbangkan terkait pembangunan masjid tersebut. Hanya saja saat ini dana tersebut sudah terkumpul sekitar 1,4 miliar di kas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari saksi Zainal Berlian atau Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya. Berikut liputannya untuk Anda. 1,5 miliar itu sendiri bagaimana Pak status uangnya sekarang? Ya, sekarang ada di yayasan. Itu Kita simpan sebagai saldo kas yang kita terima dari pengurus yang lama.
Kalau nggak salah tadi sisanya 1,4 sekian ya Pak? Ya 1,4. Itu Ditambah dengan yang sisa Masjid Sriwijaya. oh gitu. Yang di rekening Bank Sumsel Babel. Jadi yang di Bank Mandiri kemarin kita amankan, sekarang asetnya sekitar 1,3. Oke, Pak, kalau untuk dari total keseluruhan uang 130 miliar itu tadi kan disebutkan kalau nggak salah sekitar 160 sekian itu untuk pembayaran ke PT Berantas ya Pak ya? Ya, Sisanya Pak? sisanya untuk panitia pembangunan dan manajemen konstruksi, yaitu Indakarya. Oke. Pak, untuk panitia pembangunan sendiri saat itu siapa Pak? Pak Edi Hermanto. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Proses hukum pada kasus kerumunan di Pasar Impres Kota Lok Sumawe yang melibatkan selebgram Herlin Kenza atau HK sampai saat ini dilaporkan masih terus berlanjut. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan 2 tersangka, yakni HK alias Herlin Kenza selaku selebgram dan juga KS selaku pemilik toko grosir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sremi News Indonesia, ada Saiful Bahri, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Saiful. Halo Firda. Ya. Saiful, bisa Anda jelaskan kapan kejadian dugaan kerumunan tersebut terjadi dan lokasinya di mana? Ya, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa kasus dugaan kerumunan ini terjadi pada Jumat 16 Juli 2021. Lokasinya tepat di sebuah toko grosir di kawasan Pasar Impres Kota Lok Sumawe. Di saat itu selebgram yang saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka datang ke toko grosir tersebut. Di sana sudah diduga sudah terjadi kerumunan masyarakat, sehingga video itu sempat beredar ke jaringan sosial media, beberapa jaringan sosial media, sehingga sempat juga menjadi topik pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat Kota Lok Sumawe. Demikian Firda. Saiful, penyidik Satreskrim Polres Lok Sumawe saat ini sudah menyerahkan kedua tersangka ini ke pihak Kejaksaan Negeri Lok Sumawe. Apakah nantinya kedua tersangka ini juga akan ditahan begitu? Terima kasih Firda. Sesuai keterangan dari pihak kejaksaan bahwa kedua tersangka sementara ini tidak ditahan sehubungan ancaman hukuman bagi mereka di bawah 5 tahun. Namun bagi keduanya dikenakan wajib lapor, yakni sepekan sekali. Demikian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kajari Lok Sumawe, Dr. Muklis. Berikut liputannya untuk Anda. Apakah ada kita tahan dari kasus ini Pak, dari tersangka sendiri? Maksudnya? Ada kita tahan tersangka nggak? Dalam kasus ini kita tidak bisa melakukan penahanan karena sesuai dengan pasal kewenangan kita. Namun ini adalah kasus Herlin ini, adalah kasus PPKM, kasus COVID yang kita tangani. Kita akan tangani serius. Saya sudah instruksikan semua jajaran jaksa penuntut umumnya untuk segera ini dilimpah pengadilan. Nah, saya juga tadi terdakwanya, tersangkanya kita ingatkan kooperatif dalam penanganan perkara ini, dan sebenarnya ini mengingatkan masyarakat seluruhnya bahwa kondisi pandemi ini semua lapisan masyarakat harus benar-benar melaksanakan prokes dengan taat. Alhamdulillah kita sudah semakin menurun. Nah, kalau semua kita punya kesadaran dalam PPKM penanganan COVID ini, saya pikir mudah-mudahan negara kita bisa terbebas dari pandemi ini dan ekonomi kita lancar. Karena ujung-ujung dari pandemi ini adalah mengganggu awal pandemi ini mengganggu ekonomi. Tapi kalau ekonomi sudah selesai, saya pikir ekonomi yang sudah tersendat ini bisa lancar dengan baik. Berapa JPU yang kita siapkan dalam perkara ini? Kita siapkan JPU hanya 3. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Polda Sumut dan Polrestabes Medan menangkap pelaku pembunuhan terhadap Beni MP Sinambela, 36 tahun warga Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Setuan pada Selasa 12 Oktober. Adapun pelaku berinisial ASS alias Agung, 30 tahun, warga Binjai ditangkap di Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati karena dilecehkan di depan umum. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Goklas yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Goklas. Ya, halo, selamat siang, Firda. Goklas, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pembunuhan di Hotel Hawaii ini? Ya, semalam memang pihak dari Polda Sumut dan Polrestabes Medan memaparkan terkait pembunuhan yang ada di Hotel Hawaii pada bulan. Nah, setidaknya kronologisnya diceritakan oleh pihak kepolisian. Awalnya itu korban bertemu dengan pelaku di sebuah warung kopi, dan saat itu korban sudah menunjukkan ketertarikannya dengan pelaku. Nah, kemudian pelaku pun mengakui bahwa ia diciumi, dipeluk, dan kemaluannya dipegang pada saat di warung kopi tersebut. Lalu pelaku mengakui sudah 3 kali bertemu korban. Nah, pelaku bilang ia merasa risih dan sakit hati atas perbuatan korban yang dianggapnya melecehkan tersebut. Pada pertemuan ketiga, keduanya berjanji di sebuah tempat di mana saat itu korban berjanji akan memberikan uang sebesar 300.000 bila pelaku mau diajak untuk oral seks di sebuah kamar hotel. Nah, besok paginya mereka pun ke rumah pelaku terlebih dahulu. Baru alasan pelaku pada saat itu adalah ingin mengambil pakaian ganti. Rupanya pada saat itu pelaku sembari mengambil parang yang dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah itu mereka pun ke hotel pada pagi hari. Mereka pesan kamar dengan harga sebesar 72.000. Nah, pada saat itu di hotel pelaku pun menuruti permintaan korban untuk melakukan oral seks. Nah, namun korban rupanya tidak kunjung memberikan uang tersebut yang dijanjikan. Nah, pada saat itu korban pun terlelap tidur dan pelaku menikam korban di bagian perut 1 kali dan di bagian kepala sebanyak 10 kali. Nah, setelah itu pelaku pun melarikan mobil korban ke kota Binjai dan meninggalkan mobil itu tak jauh dari rumah pacarnya. Lalu si pacarnya pun kasih uang 200.000 agar pelaku lari ke Singkil di rumah Pak D-nya. Nah, tak lama kemudian polisi pun meringkus pelaku yang sedang berada di rumah Pak D-nya di Aceh Singkil. Begitu, Fir. Goklas, bagaimana untuk proses penangkapan dari pelaku sendiri? Nah, berdasarkan keterangan dari PLT Kasat Reskrim Polrestabes Medan, awalnya untuk proses pembekukan pelaku itu pada saat mereka olah TKP yang ada di Hotel Hawaii itu menemukan semacam nota pembayaran uang listrik. Nah, di nota pembayaran uang listrik tersebut itu ada sebuah alamat rumah. Lalu mereka pun meninjau ke rumah tersebut dan mendapati bahwa ternyata itu adalah rumah dari pelaku. Nah, dari situlah pihak polisi mendapatkan keterangan dari para saksi di mana lokasi pelaku saat ini. Nah,
rupanya pelaku diketahui itu pertama kali lari ke Binjai dulu dan meninggalkan mobil di sana, baru pelaku kemudian lari ke Singkil. Seperti itu, Firda. Untuk pasal yang menjerat pelaku sendiri, pasal dijatuhi hukuman berapa tahun untuk pelaku, Gokelas? Nah, pelaku dikenakan pasal 340, 338 KUHP atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup. Gokelas, akhir-akhir ini juga beredar kabar bahwa Kapolsek Percut Setuan ini AKP Jan Peter Napitupulu dicopot dari jabatannya. Begitu, pencopotan ini merupakan tindakan tegas dari Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak atas kejadian yang heboh karena pelaporan atau korban bernama Liti Wari Iman Gia yang mengaku dianiaya malah menjadi tersangka begitu. Bagaimana terkait informasi hal ini? Bisa Anda jelaskan lebih detail? Ya, semalam setelah pemaparan memang pihak dari Polda Sumut ditagih pernyataannya terkait dengan kabar bahwasannya ada jajaran kepolisian Percut Setuan yang dicopot gara-gara dianggap tidak beres dalam menangani kasus pedagang gambir yang ada di wilayah hukum Percut Setuan, di mana sebelumnya pedagang gambir tersebut viral dia dianiaya oleh seorang preman. Nah, lambat laun preman tersebut ditangkap, namun ujung-ujungnya ternyata pedagang tersebut yang dianiaya preman itu toh dijadikan tersangka. Nah, ini yang menjadi kemelut dari pihak kepolisian dan menjadi sorotan sampai ke Mabes Polri. Nah, pada saat itu semalam setelah paparan terkait dengan kasus pembunuhan, pihak Polda Sumut melalui Humas menuturkan bahwa mereka telah melakukan evaluasi audit kinerja dari Polsek Setuan, Percut Setuan, dan hasilnya adalah ada 2 orang yang dicopot dari jabatan. Yang pertama itu adalah Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter, yang dimana sekarang digantikan oleh Kompol Muhammad Agus Setiawan yang sebelumnya berada di bagian Kanit 3 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sumut. Dan yang kedua adalah Kanit Res Polsek Percut yaitu Mambe Lakarokaro yang juga dicopot dan digantikan oleh Ibtu Doni Simatupang yang sebelumnya menjabat sebagai Panit Reskrim Percut. Begitu, Firda. Jan Peter kabarnya ditempatkan di jabatan baru begitu, Gokelas. Bisa dijelaskan terkait hal ini? Nah, sampai saat ini informasi yang kita dapatkan, Jan Peter sedang dipindahkan ke Polrestabes Medan, namun untuk bagiannya masih belum diketahui di bagian apa. Namun meskipun pemindahan itu dilakukan, proses hukum masih tetap berlanjut dan proses evaluasi masih juga tetap berlanjut di Polrestabes Medan. Adapun ke depannya ada juga potensi beberapa perwira-perwira yang ada di Polsek Percut Setuan juga akan diproses oleh Polda Sumut terkait dengan penetapan kasus pedagang gambir Gea yang dijadikan tersangka. Seperti itu, rekan Firda. Gokelas, apakah saat ini terkait kasus preman dengan pedagang ini juga masih terus berlanjut? Masih terus berlanjut. Jadi kemarin pihak Polda Sumut dan pihak Polrestabes Medan pada akhirnya menarik penanganan kasus tersebut langsung jadi ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut dan Kanit Reskrim Polrestabes Medan. Nah, sampai saat ini masih ada 2 pelaku penganiayaan terhadap GA yang masih diincar oleh pihak kepolisian. Kemarin informasi terakhir pihak polisi mengaku sudah mengetahui keberadaan 2 orang tersebut dan tempat nongkrongnya. Namun sampai saat ini kedua pelaku tersebut rupanya tidak lagi di kediamannya dan juga tidak lagi berada di tempat nongkrongan biasanya. Nah, adapun terkait dengan penetapan tersangka si Gea ini masih tetap didalami oleh pihak Polda Sumut terkait kenapa pada akhirnya Gea itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebelumnya Polda Sumut itu sempat mempertemukan kedua belah pihak, artinya para pedagang Gea dengan pelakunya, preman yang bernama Beni yang menganiaya pedagang Gea tersebut. Nah, Gea dan Beni sempat dipertemukan oleh Polda Sumut, namun di ujungnya dari pihak Gea mengatakan mereka tidak akan mau damai dengan pihak Beni selagi 2 pelaku lagi belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Gea. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Gokelas atas laporan Anda. Tadi Tribuners Gokelas juga sudah menghimpun keterangan dari Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kapolsek dan Kanit Reskrim, ya. Kapolsek dan Kanit Reskrimnya bagian dari evaluasi dan audit
yang dilakukan oleh pimpinan Polda. Apakah Oke? dicopot Pak keduanya Pak? Itu Kanit atau Kapolsek Pak? Kapolsek dan Kanitnya ya. Terkait Ya. dengan pedagangnya Pak? Kenapa? Terkait dengan pedagang GA itu ya Pak? Evaluasi dari kejadian yang kemarin dan sebelum-sebelumnya tentunya ya. Pak, Oke? Ada kemungkinan pencopotan perwira lain di Polsek Mercusuar? Nanti kita lihat. Ya, sekarang kasusnya pun masih terus didalami karena sudah disampaikan kasusnya sekarang bagi dua di Polrestabes dan di Demo. Pak, Cukup ya? ada pemeriksaan internal lagi nggak Pak terhadap kedua perwira yang Proses klarifikasi ada kita Paminal itu yang terus bekerja. sampai saat ini masih Ya. masih berjalan? Paminal masih terus bekerja. Ya. Untuk satu tersangka keduanya masih tetap Pak ya? Kenapa? Untuk satu tersangka keduanya masih tetap? Didalami semuanya nanti oleh Krimum dan Polrestabes. Cukup? Sebagai unit yang melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, Kanwil Bea Cukai Riau bersama Bea Cukai Dumai gencar dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Dari penindakan yang telah dilakukan, juga rutin memusnahkan barang bukti untuk menghindari penyalahgunaan dan menghilangkan nilai guna dari barang-barang hasil penindakan. Bertempat di halaman belakang kantor Bea Cukai Dumai pada Rabu 13 Oktober kemarin, digelar kegiatan pemusnahan hasil penindakan periode 2020-2021 senilai 5,3 miliar rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni Kusuma Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Firda. Ya. Doni, bisa Anda jelaskan apa saja barang ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai dan dalam berapa kali penangkapan ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwa pemusnahan yang dilakukan oleh BC Provinsi Riau dan juga BC Dumai itu dilaksanakan pada hari Rabu, tepatnya di gudang tempat penyimpanan barang bukti, yang mana barang bukti yang dimusnahkan ini sudah menjadi barang milik negara dan juga sudah diketahui oleh KPKNL yang mana bisa dilakukan pemusnahan. Di antaranya barang-barang yang dimusnahkan ini ada sebanyak 2.637.316 batang rokok berjenis dan merek tanpa dilekati pita cukai, dan juga ada 2.227 liter minuman miras berbagai jenis tanpa dilekati pita cukai juga, dan juga ada 250 karung pakaian bekas menggunakan yang mana karung bekas ini atau pakaian bekas ini merupakan serah terima dari Polairut Polda Riau. Nah, itulah beberapa barang bekas lainnya juga ada seperti barang bekas ban bekas juga sempat dimusnahkan, dan juga berbagai macam merek rokok dan juga minuman. Seperti itu rekan Firda. Doni, apakah seluruh barang sitaan Bea Cukai dimusnahkan dan adakah yang dilelang mungkin? Apa alasannya? Ya, yang dimusnahkan ini memang alasan dari Bea Cukai sendiri karena memang memiliki nilai, cuman akan mempengaruhi masyarakat karena jika dikonsumsi, karena memang barang-barang ilegal seperti rokok ini kan tentunya tidak dilekati pita cukai dan juga belum tentu kesehatannya juga belum tentu mendapat persetujuan dari pemerintah, sehingga barang-barang ilegal ini sangat berbahaya jika dilelang, tentunya nanti akan merugikan oleh masyarakat, termasuk juga miras ini kan tentunya jika tanpa sepengetahuan atau label dari pemerintah itu tentunya nanti akan berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga barang-barang inilah yang nantinya yang dimusnahkan dengan cara baik itu dibakar, dilindas, dan juga dipotong oleh Bea Cukai Dumai. Seperti itu rekan Firda. Bagaimana dengan proses hukum terhadap pelaku sendiri yang melakukan tindak pelanggaran kepabeanan dan cukai, Doni? Ya, sejauh ini yang dimusnahkan ini berdasarkan keterangan dari pihak Bea Cukai, memang pelakunya sendiri itu masih dalam pengejaran atau memang tidak ada pelakunya, karena
barang-barang ini ditemukan itu pada saat di operasi pasar juga saat proses di Peri itu karena memang saat ditemukan pelaku di gudang juga ada, pelaku memang tidak ada saat dilakukan pengamanan barang-barang tersebut rekan Firda, cuman tetap dilakukan proses hukum kepada pihak berwajib seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Dodi Kusmaputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya memberikan izin bagi bakso Son Haji Sony membuka seluruh gerainya yang tersegel. Bakso Son Haji Sony pun diperbolehkan beroperasi kembali sejak Rabu 13 Oktober kemarin. Bakso Sony diserbu sejumlah pembeli setelah membuka gerainya kembali pada Rabu 13 Oktober kemarin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Vincencio Somaferar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Halo, selamat siang Firda. Soma, bisa Anda jelaskan apa alasan Pemkot Bandar Lampung ini akhirnya membuka segel di gerai bakso Sony dan mempersilahkan bakso Sony ini buka kembali? Iya, sebelumnya untuk diketahui bersama bahwa perusahaan kuliner bakso Sony ini telah dilakukan penyegelan oleh pemerintah setempat pada bulan Juni lalu, penutupan di gerai utamanya. Kemudian penutupan berlanjut kepada gerai-gerai cabangnya, yang sehingga per beberapa minggu lalu total 18 gerai bakso Sony yang ada di Bandar Lampung secara keseluruhan ditutup. Adapun penutupan tersebut dengan penyegelan diakibatkan karena adanya indikasi tidak optimalnya pembayaran pajak penambahan nilai, di mana hal itu karena tidak digunakannya secara optimal mesin pencatat pendapatan yakni tapping box yang disediakan oleh pemerintah setempat oleh pihak bakso Sony. Adapun penyegelan itu dibuka kembali per kemarin akibat pihak perusahaan telah bersedia untuk bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, khususnya bagaimana mekanisme pembayaran pajak yakni dengan penggunaan mesin pencatat pendapatan tunggal yang disediakan oleh pemerintah setempat. Kemudian, Soma, bagaimana suasana di gerai-gerai bakso Sony yang sudah diperbolehkan buka kembali ini? Iya, berdasarkan pantauan kita memang karena bakso Sony ini merupakan salah satu kuliner khas di Bandar Lampung, begitu saat dibuka, beberapa masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun luar Bandar Lampung, terlihat beberapa mengunjungi, bahkan beberapa diantaranya berasal dari luar daerah. Hal itu terlihat dari beragamnya nomor polisi kendaraan-kendaraan. Dan hal itu masih terjadi per hari ini, Firda. Lalu bagaimana dengan persoalan pajak bakso Sony dengan pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri, Soma? Iya, penyegelan tersebut memang telah dibuka, namun pihak bakso Sony masih didesak pemerintah setempat untuk membayar denda dari ketidakoptimalan penggunaan tapping box tersebut, di mana pemerintah menduga tidak optimalnya penggunaan tapping box telah berlangsung sejak pertengahan 2018. Hingga saat ini pemerintah setempat melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi masih melakukan audit mengenai besaran denda yang akan dilemparkan oleh pihak khusus ini. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Vincencio Somaferar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 rumah toko di kawasan Pasar Mawar, Kota Pontianak terbakar pada Rabu 13 Oktober malam. Kapolsek Pontianak Kota AKP Sulasri menyampaikan, api pertama kali terlihat sekira pukul 21:30 waktu Indonesia Barat dari salah satu ruko dan kemudian api menyebar membakar 3 ruko lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ferry. Ya, siap. Selamat siang, Firda. Ferry, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya kebakaran yang menghanguskan 4 rumah toko ini? Nah, untuk kronologi awal dari kebakaran berada di Pasar Mawar, Pasar Mawar ini api itu terlihat pertama kali dari salah satu bangunan ruko yang merupakan diindikasikan itu gudang air minum kemasan gitu ya. Kemudian dari situ karena ruko ini semuanya dibangun secara berdempetan, api kemudian dengan cepat menyebar ke kanan dan kiri bangunan yang lainnya juga. Nah, pada saat itu juga ketika bagian dalam bangunan ini banyak berbagai barang yang memang sudah terbakar, api itu cepat membesar dan membakar bangunan tersebut. Sementara juga bangunan itu bagian dalamnya juga masih banyak yang terbuat dari kayu kita. Kemudian apakah ada korban jiwa begitu maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran ini? Nah, untuk korban jiwa maupun korban luka itu pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dikarenakan pada saat kejadian itu memang kondisi di sekitar atau kondisi di Pasar Mawar itu sudah tidak ada aktivitas dan para pemilik sendiri menggunakan ruko tersebut hanya untuk beraktivitas, sementara untuk tempat tinggal tidak digunakan ruko tersebut tidak. Jadi pada saat kejadian memang ruko-ruko tersebut itu sedang kosong. Dan memang beruntungnya dengan kecepatan dari teman-teman pemadam kebakaran di Kota Pontianak yang jumlahnya juga cukup banyak, Firda, api itu bisa cepat dilakukan penanganan dan kemudian dipadamkan, Firda. Ferry, dalam proses pemadaman api sendiri apakah ada kesulitan begitu dari pihak damkar? Nah, untuk dari teman-teman pemadam kebakaran di Kota Pontianak sedikit mengalami kesulitan, terutama itu dari sumber air, tidak, karena lokasi di kompleks Pasar Mawar ini cukup jauh dari pusat aliran Sungai Kampos dia atau anak sungainya yang biasa warga Pontianak disebut parit ya. Itu parit terdekat itu cukup jauh sehingga teman-teman dari pemadam kebakaran ini hanya mengandalkan saluran drainase yang ada. Kemudian juga mengandalkan sejumlah mobil-mobil tangki yang memang ada sejumlah pemadam kebakaran swasta itu memiliki mobil tangki sehingga beruntungnya teman-teman ini cepat berada di lokasi dan cepat lokalisir lokasi kejadian kita sehingga tidak menyebabkan kebakaran yang lebih luas.
Untuk kerugiannya sendiri, apakah sudah ada taksiran kerugian begitu yang sudah ditaksirkan oleh pihak di sana? Nah, untuk kerugian sendiri masih belum dapat ditaksirkan karena sampai tadi pagi saja tugas polisi masih melakukan identifikasi ya. Walaupun diduga penyebab utama dari kebakaran ini itu dari korsleting listrik, tapi tadi pagi teman-teman dari Inavis Polres itu masih beradvokasi juga melakukan identifikasi, dan juga dari pihak pemilik toko itu juga masih belum enggan memberikan keterangan apapun, dan itu juga masih belum bisa mentafsirkan berapa kerugian yang mereka alami. Namun kalau misalnya untuk hanya sekilas kasat mata sendiri, kerugian itu pastinya ratusan juta rupiah, dan bahkan bisa lebih, dikatakan 4 unit ruko, dan juga di dalamnya itu ada banyak sekali barang-barang usaha dari para pemilik ruko tersebut. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Pontianak Kota AKP Sulastri, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang barusan terjadi ya? Iya, Bu. Iya, benar. Kejadiannya itu hari Rabu tanggal 13 Oktober ya, sekitar jam 21.30 di Jalan Water Mongonsidi ya, daerah Sikit ya, komplek Pasar Mawar. Berapa ruko, Bu? Itu ada 4 ruko. Bu, dugaan sementara, Bu, api berasal dari mana, Bu? Dugaan sementara, ini sementara ya, karena kita lihat sendiri masih sedikit belum bisa dipadamkan, walaupun sudah agak kecil. Itu di gudang air minum ya, di gudang air minum. Berarti dugaan sementara masih korslet listrik, Bu? Dugaan sementara masih akibat listrik ya, karena ruko itu sepertinya kosong. Kosong, Bu, tidak ada penghuni? Iya, tidak ada penghuni. 4 rukonya, Bu, tidak ada penghuni? Iya, 4 ruko. Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada. Bu, 4 ruko ini itu berisi semua atau gimana, Bu? Jual-jualan apa, Bu? Ini satu aja yang kosong. Satu ruko kosong, yang ada yang jualan kopi, minuman, ada yang jualan rumah makan kuliner, satunya lagi jualan minuman baru deh. Ya. Bu, tindak lanjut dari Polsek Kota seperti apa nanti, Bu? Ya. Tindak lanjut dari Polsek Kota? Oh, masih proses, kita melakukan proses penyelidikan ya. Kita tahu juga apinya masih belum padam betul, masih proses pemadaman ya. Kita beralih ke Banten, Saudara. Kebakaran yang melanda permukiman Baduy Luar di Kampung Cepak Huni, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten membuat puluhan keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Diketahui, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 13 Oktober kemarin. BPBD Kabupaten Lebak, Banten menyebutkan ada 16 rumah warga Baduy Luar ludes terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Milda. Ya, halo rekan Tirda dan Tribuners. Milda, total ada berapa kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran tersebut? Akibat kebakaran dari yang menimpa masyarakat Baduy Luar, terdapat 44 kepala keluarga, diantaranya adalah 84 jiwa, terdiri dari 44 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka itu kehilangan tempat tinggalnya, begitu Firda. Untuk taksiran kerugiannya sendiri, apakah saat ini sudah ada informasi terkait hal ini? Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Banten dari BPBD Kabupaten Lebak, bahwasanya kerugian dari peristiwa tersebut ditaksir mencapai 820 juta, maaf. Lantas, Milda, bagaimana untuk kronologi kejadian kebakaran ini awalnya bermula begitu? Menurut keterangan dari Febi, bahwasanya penyebab dari kebakaran ini masih belum diketahui, dan pihak kepolisian setempat pun masih menyelidiki akibat dari kebakaran ini. Sementara itu kerugian materi diantaranya adalah sekitar 16 rumah warga, kemudian perkakas, kemudian 1 lumbung padi milik warga Baduy Luar itu hangus terbakar, begitu rekan Firda. Untuk saat ini 44 kepala keluarga ini mengungsi di mana, Milda? Apakah sudah ada informasi lebih lanjut terkait hal ini? Nah, untuk saat ini warga Baduy itu mereka mengungsi di pos lapangan kedaruratan yang ada di Lebak. Mereka juga dibuatkan 1 tenda pengungsian, serta pihak BPBD juga mendistribusikan bantuan logistik dari mulai terpal, bahan makanan pokok untuk dapur dan lain sebagainya. Begitu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Mildani Ati atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Banten kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuniskowati mengaku kesulitan mencapai target vaksinasi 70%. Hal itu dikarenakan mulai menurunnya antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sragen sendiri masih memiliki PR menyuntikkan vaksin kepada 11.800 masyarakat umum dan 4.500 lansia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Septi. Halo rekan Firda. Septi, bisa Anda jelaskan untuk saat ini capaian vaksinasi di Sragen, Jawa Tengah sudah mencapai berapa persen? Untuk saat ini berdasarkan data per Rabu 13 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Sragen mencapai 65,5% dan untuk capaian vaksinasi lansia mencapai 55%, di mana masih tersisa sekitar 11.500 penduduk Sragen masyarakat umum yang harus divaksin untuk mencapai target 70% yang saat ini telah ditargetkan oleh pemerintah. Namun dari keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, berdasar rencananya capaian 70% itu akan tercapai pada sore hari ini, di mana 70% masyarakat Sragen sudah divaksin dan 60% warga lansia di Sragen juga akan divaksin hari ini. Ini beda. Septi, apakah sudah ada informasi terkait kendala begitu pemerintah setempat susah mencapai 70%, padahal stok vaksin di Sragen sendiri diketahui melimpah begitu? Ya, diketahui vaksin di Sragen saat ini sangat melimpah, di mana terdapat 64.000 kuota Pfizer, vaksin jenis Pfizer, 16.000 jenis Sinovac, AstraZeneca ada 20.000, sedangkan Moderna ada 1.800. Selain vaksin dari pemerintah Kabupaten Sragen, juga ada vaksin dari Polres Sragen, yakni masih 50.000, dan dari Kodim Sragen masih 20.000 dosis. Dan itu selain digunakan untuk dosis kedua, kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Sragen saat ini ialah saat ini sudah banyak atau mayoritas masyarakat Sragen sudah divaksin dan tinggal beberapa yang belum. Untuk dikarenakan memang antusiasme masyarakat saat ini karena sudah banyak yang divaksin, maka banyak antusiasme masyarakat sudah mulai menurun. Septi, bagaimana solusi dan usaha dari Pemkab Sragen sendiri untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk solusi dari Pemkab Sragen, ini Pemkab Sragen telah menyusuri rumah ke rumah dengan mendata by name by address. Jadi dari pemerintah atau Satgas desa melalui RT RW setempat melakukan pengecekan dari rumah ke rumah berdasarkan nama dan alamat untuk mengetahui siapa saja warga yang belum divaksin. Selain itu juga bidan desa diwajibkan untuk menyuntikkan sebanyak 10 lansia atau warga perharinya agar capaian 70% itu dapat segera tercapai agar Kabupaten Sragen dapat masuk ke level 1. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria yang berprofesi sebagai penambang diterkam buaya saat menarik poton TI pada Rabu 13 Oktober di Sungai Melandut, Dusun Sinar Gunung, Desa Berbura, Riau, Silip, Bangka. Korban terkaman buaya tersebut atas nama Hardiansyah, 33 tahun alias Punggul, yang diserang buaya sekira pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arya. Halo rekan Firda. Arya, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut? Oke, iya baiklah rekan Firda. Pertama-tama perlu saya jelaskan dahulu bahwa kemarin tepatnya hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 2:30 sore telah terjadi penerkaman
terhadap seorang penambang TI ataupun penambang inkonvensional timah di Sungai Melandut, Desa Sinar Gunung, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, yang mana saat itu kronologi kejadian korban bersama dengan kedua rekannya yang bernama Sapri dan Rudi saat itu sedang menarik ponton TI. Nah, di mana diketahui sendiri ponton TI tersebut adalah merupakan seperangkat alat penambang timah yang memang berfungsi untuk mengeruk hasil timah di kawasan perairan. Saat itu korban bersama dengan dua rekannya sedang menarik ponton TI yang mana pada saat itu dirinya hendak menarik jangkar kapal ataupun jangkar perahu dan sedang terjun ke sungai. Namun tiba-tiba ada seekor buaya yang menyergap ataupun menerkam bagian bokong dan menyeret korban atas nama Hardiansa atau alias Punggul dengan umur 33 tahun. Seperti itu, rekan Firda. Arya, kemudian bagaimana untuk proses pencarian sendiri dan penelusuran korban oleh petugas? Ya, sejak menerima laporan dari warga setempat dan saksi, saat itu sekitar pukul 5:30 sore kemarin, tim gabungan yang terdiri dari tim BPBD Kabupaten Bangka, tim BPBD Provinsi Bangka Belitung, tim Basarnas Pangkal Pinang, beserta sejumlah tim lainnya turut langsung mencari korban di sekitar lokasi kejadian mulai dari malam hari tadi. Namun pencarian sempat terkendala akibat minimnya penerangan serta menghindari resiko dari serangan hewan buas ataupun buaya tersebut, sehingga pencarian kembali dilakukan pada pagi tadi sekitar pukul 8.45 dan korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dengan kondisi sudah meninggal. Seperti itu, rekan Firda. Arya, bisa Anda jelaskan korban ini ditemukan sejauh mana dari titik lokasi hilangnya begitu? Ya, disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Penelusuran Tim SAR Pangkal Pinang, Mas Fazli, menyampaikan bahwa korban diseret buaya sekitar 1-2 km dari kejadian awal, di mana saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia dengan beberapa bekas luka gigitan buaya di sekujur tubuh serta kondisi lengan sebelah kanan yang sudah terputus. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Arya Bima Mahendra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 6 tahun menetap di Cisarua, Kabupaten Bogor, tak membuat imigran asal Afghanistan Mina Asadi 28 tahun berhenti menggeluti bela diri karate. Datang sejak tahun 2015, Mina memiliki hobi bela diri karate. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh Mina dalam bidang bela diri karate. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Halo rekan Firda. Rahmat, bisa Anda jelaskan, bisa Anda ceritakan mungkin ya, siapa sebenarnya sosok Mina Asadi sendiri? Terima kasih rekan Firda. Jadi Mina Asadi ini salah satu seorang imigran Afghanistan yang datang ke Indonesia sejak 6 tahun yang lalu. Kemudian dia datang dengan hobi bela diri karatenya dan membuka karate club di daerah Cisarua, Kabupaten Bogor. Begitu Firda. Kemudian kabarnya Mina ini sudah meraih berbagai prestasi begitu ya di bidang bela diri karate. Untuk prestasinya sendiri sudah ada prestasi apa saja bisa Anda jabarkan? Baik rekan Firda. Jadi Mina Asadi ini menggeluti karate itu dari umur 13 tahun di daerah asalnya yaitu Afghanistan, kemudian dia pindah ke daerah Bangladesh, kemudian India. Sejak di Afghanistan dari umur 13 tahun dia sudah mendapatkan beberapa medali di bela diri karate. Kemudian informasi yang saya dapatkan, medali yang didapatkan oleh Mina Asadi semenjak dia menggeluti karate itu total sebanyak 35 medali. Begitu Firda. Untuk berdasarkan keterangan yang Anda dapat dari Mina sendiri, tujuan yang melatih diri bela diri karate ini apa sebenarnya? Jadi informasi yang saya dapatkan dari Mina Asadi ini, tujuan dia membuka klub karate di Cisarua, Kabupaten Bogor ini untuk mengisi waktu luang para imigran Afghanistan yang berada di Cisarua, Kabupaten Bogor. Begitu, Firda.
Kemudian berapa orang yang mengikuti latihan di sana dan orang mana saja yang mengikuti latihan tersebut? Jadi orang yang latihan karate di klub karate di Cisarua Kabupaten Bogor ini tidak hanya untuk orang Afghanistan saja, tetapi menurut Mina Asadi, saat ini dia sangat welcome ketika orang luar Afghanistan bisa mengikuti latihan karate bersama mereka. Dia pun mengatakan bahwa dalam beberapa periode yang lalu, warga negara Indonesia pernah mengikuti latihan karate klub bersama mereka. Begitu, Firda. Dan total yang saat ini mengikuti latihan karate klub itu berjumlah sekitar 50 orang, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmat Hidayat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini? Pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kericuan terjadi antara aparat kepolisian dengan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bupati Tangerang. Dalam aksi demonstrasi tersebut terdapat sebuah video yang viral di media sosial yang menunjukkan tindakan seorang oknum kepolisian yang membanting seorang mahasiswa peserta demo. Mahasiswa itu diketahui bernama M. Faris Amrullah, 21 tahun, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Gilbert yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gilbert. Siap. Gilbert, bisa rekan Firda. mahasiswa yang mendapat tindakan kekerasan dari oknum kepolisian ini bernama Faris. Bisa dijelaskan sosok dari Faris sendiri? Baik Firda. Sebelumnya ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bupati Tangerang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-389. Dalam berkesempatan dalam hari ulang tahun tersebut, para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dan sekira pukul 12 siang ada kejadian ketika bentrok antara mahasiswa dengan pihak kepolisian yang berjaga di depan area gedung Bupati, bentrok dan terjadi insiden pembantingan dari salah seorang oknum kepolisian yang membanting salah seorang peserta aksi unjuk rasa, itu seorang mahasiswa yang bernama Faris Amrullah, berusia 21 tahun. Faris merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri atau UIN
Serang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang berlokasi di Serang, Banten. Faris menempuh jurusan hukum tata negara untuk Fakultas Syariah. Namun dalam aksi tersebut bukan atas nama pihak kampus, melainkan atas nama himpunan atau kelompok-kelompok elemen mahasiswa. Dan Faris sendiri tergabung dalam elemen mahasiswa himpunan mahasiswa Tangerang atau Himata Banten Raya. Jadi kejadian tersebut Faris membawa alma mater atau identitas dari Himata itu sendiri. Begitu, Firda. Gilbert, bagaimana saat ini kondisi Faris sendiri dan seperti apa penanganan dari pihak kepolisian setelah Faris ini mendapatkan perlakuan kasar dari oknum polisi tersebut? Baik, Firda. Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengatakan hasil pemeriksaan awal kemarin setelah insiden pembantingan yang dialami oleh Faris langsung dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Mulia Kabupaten Tangerang. Kapolres Wahyu Sri Bintoro mengatakan hasil pemeriksaan awal fisik Faris dalam kondisi baik. Selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan, Faris juga diberikan obat-obatan dan juga vitamin dari dokter yang memeriksa Faris. Dalam kondisi tersebut, disimpulkan bahwa pemeriksaan fisik yang bersangkutan dalam kondisi baik dengan suhu 36,5 derajat dan juga kondisi tubuh yang tidak ada kerusakan untuk tahap awal. Namun Faris kemarin juga melakukan pemeriksaan ronsen toraks dan hasilnya baru keluar hari ini. Rencananya Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengadakan jumpa pers kepada awak media untuk merilis hasil pemeriksaan ronsen toraks daripada Faris itu sendiri. Gitu, Firda. Gilbert, bisa Anda jelaskan siapa oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap Faris sendiri saat aksi unjuk rasa tersebut dan bagaimana awal mulanya? Oknum polisi tersebut ialah berinisial NP yang merupakan memiliki pangkat seorang brigadir. Kejadian itu bermula ketika tim dari negosiator dari Polres Kota Tangerang, Polresta Tangerang melakukan negosiator dengan beberapa perwakilan mahasiswa. Namun mahasiswa tetap meminta untuk bertemu Bupati setelah dijelaskan bahwasanya Bupati Tangerang saat itu Ahmed Zaki Iskandar sedang melakukan kunjungan keluar memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tangerang sendiri. Namun para mahasiswa itu tetap memaksa masuk, merangsek masuk, dan kemudian dalam waktu tersebut salah seorang mahasiswa melakukan provokasi sehingga membuat kelompok mahasiswa lainnya terpancing dan melakukan aksi saling dorong. Dan saat itulah bentrok antara mahasiswa dan pihak kepolisian pecah dan terjadilah salah satu pihak kepolisian mengamankan beberapa mahasiswa yang dinilai melakukan aksi berlebihan dan terjadilah saat itu aksi pembantingan dialami oleh Faris yang dilakukan oleh Brigadir NP. Kemudian bagaimana untuk tindakan dari apakah sudah ada saat ini tanggapan begitu dari Kapolres dan Kapolda di sana terkait hal ini? Baik, Firda. Dalam kejadian tersebut, Kapolda Banten langsung turun ke lokasi kejadian yaitu di Polres Kota Tangerang. Kapolda Irjen Rudi Herianto meminta maaf kepada Faris dan juga keluarga ayah dan ibu Faris atas perbuatan dari anggota tersebut. Karena perbuatan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota tersebut di luar SOP pengamanan unjuk rasa. Selain Kapolda Irjen Rudi Herianto, Kapolres Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro juga mengucapkan permintaan maaf pada Faris dan keluarga atas kejadian tersebut. Selain itu, dari Bupati Tangerang sendiri, Ahmed Zaki Iskandar juga menyampaikan permohonan maafnya dan menyerahkan sepenuhnya kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Itu, Firda. Apakah saat ini Brigadir NP, seorang yang oknum polisi yang melakukan pembantingan tersebut, sudah diperiksa oleh pihak kepolisian sendiri? Baik, Firda. Untuk Brigadir NP tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya, Polda Banten, Divpropam Mabes Polri dan juga Polda Banten untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, beberapa petugas dan juga pengawalan lapangan yang berada saat kejadian tersebut sudah diperiksa oleh Divpropam Polda Banten juga, Firda. Jadi
hasil untuk keputusan yang akan diambil untuk Brigadir NP sendiri menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian lainnya. Gitu, Firda. Gilbert, dari visual yang saya dapat di layar begitu, Brigadir NP kemudian sudah meminta maaf begitu kepada Faris dan juga ayah dari Faris sendiri. Bagaimana untuk tanggapan dari Faris sendiri terkait hal ini? Baik, Firda. Untuk tanggapan Faris terkait permohonan maaf dari Brigadir NP sendiri, Faris sebagai manusia memaafkan perbuatan dari Brigadir NP itu sendiri. Namun Faris menyesalkan kejadian tersebut bisa sampai terjadi kepada mahasiswa yang mereka notabene menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Meski demikian, Faris tetap memaafkan perlakuan dari Brigadir NP, namun Faris meminta proses hukum atas perbuatannya tersebut tetap berlanjut dan dilakukan oleh pihak kepolisian secara tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan kedua orang tua Faris juga menerima permohonan maafnya, namun semua keputusan diserahkan kepada Faris dan Faris meminta seperti itu untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku meski sudah memaafkan Brigadir NP saat berjabat tangan. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian terhadap mahasiswa yang kami amankan, kita sudah lakukan tes swab antigen dan kita juga tes urin. Ada 3 yang perlu kami dalami lagi dan akan kami cerita lebih lanjut. Kemudian kami juga memberikan pelayanan kesehatan terhadap para saksi yang diamankan di Polres Tangerang. Kemudian terhadap oknum anggota bernama NP, pangkat brigadir, Polres Tangerang saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan didampingi oleh Divpropam Polda Banten. Kemudian oknum NP sudah meminta maaf secara langsung kepada saudara NFA dan orang tua saudara NFA, dan tindakan tersebut bersifat refleks dan tidak ada tujuan untuk menolong yang bersangkutan. Kemudian Bapak Kapolda Banten secara tegas akan menindak personil yang melakukan aksi pengamanan di luar standar operasi prosedur dan sudah berjanji langsung kepada korban maupun keluarga korban. Saya kira itu rekan sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPTB Samsat Prabu Mulih terus berinovasi untuk mendongkrak realisasi pencapaian pajak. Setelah sebelumnya berinovasi membuat pojok pajak, UPTB Samsat Prabu Mulih membuat inovasi memberikan tabungan emas gratis kepada warga yang membayar pajak. Tabungan emas gratis itu diberikan Samsat bekerja sama dengan PT Pegadaian area Palembang untuk sebanyak 1.000 wajib pajak yang membayar di UPTB Samsat Prabu Mulih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Edison Bastari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edison. Halo, selamat siang rekan Firda. Edison, bisa Anda jelaskan apa tujuan program tabungan emas gratis ini untuk warga? Oke, baik, dapat kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Samsat Kota Prabu Mulih ini menggelar program gebiar emas untuk untuk wajib pajak. Wajib pajak yang membayar pajak nanti diberikan tabungan emas senilai 60.000 kepada wajib pajak yang datang, nanti cukup memberikan bukti telah membayar pajak dan KTP akan langsung mendapat tabungan. Demikian sementara rekan Firda. Kemudian sejak kapan dan sampai kapan program tabungan emas gratis ini, Edison? Tabungan emas gratis ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Nah, untuk tahap pertama ini diberlakukan hingga tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, jika nanti para wajib pajak masih belum banyak yang membayar pajak, maka akan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober ini. Demikian.
Edison, apakah hanya wajib pajak warga Prabu Muli saja yang hadir atau dari luar daerah juga bisa mendapatkan tabungan emas dari Samsat di sana? Baik rekan Firda, untuk tabungan emas ini sendiri ini diberi jatah 1.000 tabungan. Jadi siapapun bisa membayar, baik yang dari daerah luar kota, luar provinsi yang membayar di Samsat Kota Prabu Muli. Begitu dia memiliki hasil kwitansi setelah bukti pembayaran dan KTP, maka akan langsung mendapat tabungan emas gratis dari Samsat Kota Prabu Muli kerjasama dengan Pegadaian Palembang. Demikian. Edison, selain program tabungan emas gratis begitu yang diluncurkan oleh Samsat, apakah ada program-program lain dari provinsi terkait pajak di sana? Oke, baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri memang sejak beberapa waktu lalu memberikan program pemutihan atau gratis pembayaran pajak. Ini maksudnya denda pajak. Begitu kita membayar denda pajak maka akan digratiskan oleh pemerintah. Nah, sementara untuk pokok pajaknya tetap dibayar. Program pajak ini sendiri selain diberlakukan di Prabu Muli, juga Prabu Muli memiliki inovasi dari Samsat Kota Prabu Muli bekerja sama dengan Pegadaian lalu memberikan wajib pajak tadi tabungan emas gratis dengan nilai 60.000. Nah, ini bisa diuangkan kalau misalnya nanti bisa ditabung dan banyak nilai tabungannya sudah banyak, bisa menyesuaikan harga emas ketika kita mengambil uang di tabungan itu. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala UPTB Samsat Prabu Muli, Aris Wanaromin, dan juga Hendra, seorang warga yang membayar pajak. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, kita bayar pajak ya? Hah? Bayar pajak kan? Iya, bayar pajak. Pak, kita tadi diminta daftar itu, kenapa itu, Pak? Katanya persyaratan untuk ini, dapat tabungan ini emas itu ya. Tabungan emas ya. Tanggapannya sendiri Pak terkait ada hadiah lah ini ya, tabungan emas gratis ini seperti apa ini Pak? Bagus lah kalau ada ini, jadi semua masyarakat bisa ini bayar pajak kan, sama pajak kalau dengan adanya tabungan dapatkan masuk bisa tambah semangat lah ya Mbak. Iya, tambah semangat. Kita tadi bayar pajak untuk kendaraan apa Pak? Motor kan. Sebelumnya kita sudah tahu Pak ada undian tabungan emas ini. Siapa nama kita Pak? Hendra. Terima kasih Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk bayar pajak ada tabungan emas itu bagaimana? Ya, kami beritahukan khususnya pada warga masyarakat Kota Prabu Muli di program Oktober Ceria ini kami bekerja sama dengan PT Pegadaian Area Palembang. Itu bagi seluruh wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya di Samsat Prabu Muli, kami berikan secara gratis tabungan emas yang bekerja sama dengan Pegadaian, yang mana saldonya kurang lebih senilai Rp60.000. Jadi bagi 1.000 wajib pajak pertama yang datang dan membayar pajak di pajak kendaraan bermotornya di Samsat Prabu Muli, kami berikan gratis tabungan emas dari PT Pegadaian. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama kami membantu masyarakat yang terkena pandemi ini, dan yang kedua ucapan terima kasih kami dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada masyarakat Kota Prabu Muli yang sudah taat membayar pajak kendaraan bermotor. Itu sampai kapan? Periode tabungan pajak berkilau emas ini kami jadwalkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober yang akan datang. Selvi Mumbas, 41 tahun, dan Ramlan Abbas, 44 tahun, mengucap syukur selesai anaknya Michael John Abbas, 21 tahun, atlet tinju, meraih medali emas di laga PON ke-20 Papua pada Rabu 13 Oktober malam kemarin. John Abbas, sapaan atlet tinju asal Kota Bitung ini, meraih medali emas cabang olahraga tinju PON ke-20 Papua di kelas 46 kg. Di babak final yang disaksikan langsung oleh kedua orang tua John Abbas dan sanak saudaranya dari layar kaca, berhasil mengalahkan lawannya atlet tinju Syartiel Alkilaus dari Papua dengan keputusan menang angka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayongkere yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Halo Firda dan Tribun. Christian, bisa Anda jelaskan seperti apa respon atau tanggapan dari orang tua
Juan Abbas sendiri, atlet tinju Sulut asal Bitung yang meraih medali emas PON ke-20 Papua ini? Baik, kedua orang tua Michael Juan Abbas, petinju Sulawesi Utara yang berhasil meraih medali emas pada PON ke-20 Papua Rabu kemarin, mengaku dan merasa sangat bersyukur dan senang. Bahkan ayah Juan Abbas, yaitu Ramlan Abbas, nampak bersorak kegirangan, bercampur seru ketika menyaksikan secara langsung dari layar kaca aksi dari Juan Abbas ketika bertanding di babak final Rabu kemarin, rekan Firda. Christian, apa yang dilakukan orang tua dan keluarga Juan Abbas saat laga final pada Rabu kemarin? Jadi sejak pertandingan pertama yang dilakukan Juan Abbas, program cabang olahraga tinju Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, mereka selalu nonton bareng. Namun yang menggugah hati, mereka nonton bareng bukan di rumah mereka, melainkan di rumah saudara mereka yang kebetulan berada tak jauh dari belakang rumah mereka. Michael Juan Abbas ini merupakan seorang sulung dari 5 bersaudara. Ada 2 laki-laki dan 3 perempuan, dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Dari rumahnya saja dari amatan kami pada Rabu kemarin, hanya dari semi permanen berbahan kayu beratap seng dan berlantaikan beton. Namun ayah dan ibu Juan Abbas tak patah arang, tetap semangat mendidik dan membesarkan Juan Abbas sampai dengan bisa seperti saat ini. Christian, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana cerita Juan Abbas sendiri ini bisa sampai menjadi atlet tinju? Menurut Selvi, orang tua atau ibu dari Juan Abbas, Selvi Mumbas, umur 41 tahun, awal Juan Abbas atau Michael Juan Abbas ini terjun atau menekuni olahraga tinju sejak masih duduk di kelas 4 SD, Firda. Waktu itu, singkat cerita, Juan Abbas sudah melakukan latihan tinju, tapi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya. Pernah suatu waktu sepatu yang digunakan oleh Juan Abbas untuk latihan disembunyikan ketika pulang rumah, dititip atau ditaruh di rumah saudaranya yang juga tak jauh dari. Dan pada akhirnya lama-kelamaan setelah Juan terus berlatih, orang tuanya pun mengetahui dan sampai saat ini terus mendukung dan mensupport Juan Abbas sebagai seorang petinju Sulawesi Utara yang berasal dari Kota Bitung. Ya, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi, Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Selvi Mumbas, 41 tahun, dan Ramlan Abbas, ayah dan juga ibu dari Michael Juan Abbas. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin jadi dia latihan sembunyi-sembunyi. Ya, kami orang tua ada marah nomor, cuma sampai apa dong, begitu. Yang penting dia mendukung dong DP karir, no. Oke. Ada cerita nggak Bu? DP sembunyi-sembunyi latihan itu katanya DP peralatan perlengkapan disembunyikan atau bagaimana? DP sepatu, dia selalu kalau mau latihan dia sembunyi Pak DP omak ke rumah. Oke. Dia sembunyi di situ. Baru dia pergi badiam-badiam mau latihan. Oke. Tapi dia tetap sekolah, Ibu? Iya, dia pulang sekolah. Pulang sekolah itu dia latihan, Kang? Pergi latihan. Kami sangat bangga, keluarga besar kami sangat bangga, dan kami berterima kasih kepada pelatih, kepada seluruh masyarakat yang sudah boleh mendukung Juan, sudah boleh mendoakan dia sehingga dia boleh menang, dan kepada saudara-saudara dari seluruh Kawanua dan kepada pelatih, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota yang sudah mendukung dia, kami berterima kasih, sangat berterima kasih banyak karena sudah boleh mendukung dia. Kami cuma mensupport dia dan mendoakan dia karena dia sudah boleh menang di PON. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network.
Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, wakil kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Rabu 13 Oktober 2021. Kami tentunya akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan watan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Pertandingan final cabang olahraga tinju PON 20 Papua akan digelar pada Rabu 13 Oktober hari ini. Sebanyak 17 partai final akan tersaji di Arena Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Untuk laga final pertama tersaji di kelas 45 kg putri yang mempertemukan Papua versus Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan ke kelas 45 hingga 48 kg dan berakhir di kelas berat 81 kg hingga 91 kg yang mempertemukan Jawa Tengah versus Papua. Jurnalis kami yang menghimpun kabar ini secara langsung dari arena, Rafsan Zani dari Warta Kota akan melaporkannya untuk Anda. Halo Rafsa. Selamat sore rekan Siska. Rafsa, bisa dijelaskan siapa saja yang masuk ke dalam final tinju ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang hari ini tepatnya Rabu 13 Oktober 2021 ada 17 partai final yang akan digelar di ring tinju di Gor Cendrawasih ini. Di mana ke-17 itu terbagi dari dua sektor, yaitu di sektor putra dan putri. Untuk di sektor putri ada kelas 45 kg Papua melawan NTT, kemudian di kelas 45 hingga 48 kg ada Lampung versus NTB, dan di kelas 45 hingga 51 kg ada Kalimantan Selatan dengan Papua, dan di kelas 51 hingga 54 kg ada DKI versus NTB, kemudian di kelas 54 hingga 57 kg ada Kalimantan Selatan versus Papua Barat, sementara itu di kelas 57 hingga 60 kg ada NTB versus NTT. Kemudian ada juga di kelas 60 hingga 64 ada Maluku versus Papua. Dan nantinya di kelas putra ada juga pertandingan di kelas 46 kg antara PWS Utara dengan Papua. Kemudian di kelas 46 hingga 49 kg ada Bali versus NTT. Di kelas 49 hingga 52 kg ada DKI versus Riau. Kemudian ada di kelas 6, kelas 52 hingga 56 kg Bali versus Maluku. Di kelas 56 hingga 60 ada Jawa Barat versus DKI, dan di kelas light welter yaitu 60 hingga 64 kg ada Sulawesi Utara versus Jawa Barat, dan di kelas welter 64 hingga 69 kg ada NTB versus Sumatera Utara, dan di kelas menengah 69 hingga 75 kg ada Jawa Barat versus Bali. Kemudian ada kelas 75 hingga 81 kg ada Jawa Barat versus Sulawesi Utara, dan di kelas 81 hingga 91 kg ada Jawa Tengah versus Papua. Itu yang pertandingan final yang digelar di sore hari ini, dan sudah ada 3 pemenang tadinya, Siska, yaitu di kelas 45 kg diraih oleh tuan rumah Papua versus NTT, kemudian di kelas 45 hingga 48 kg diraih oleh NTB, dan juga di kelas 48 hingga 51
program diraih oleh Kalimantan Selatan, dan kelas bantah untuk sektor putri di kelas 51 hingga 54 kg diraih oleh DKI Jakarta. Ada 4 medali emas yang sudah selesai. Oke, Ramsa. Demikian, Ramsa, bisa dijelaskan provinsi mana saja yang meloloskan banyak petinjunya ke final? Ya, terima kasih rekan Siska. Setidaknya saya mencatat tuan rumah Papua mencatatkan ataupun meloloskan 5 petinju, sementara diikuti oleh NTB di nomor 2 dengan meloloskan 4 petinju, dan juga Jawa Barat dengan 4 petinju, serta ada juga DKI Jakarta dan NTT yang meloloskan 3 petinju. Demikian rekan Siska. Oke, baik Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan medali emas kelas 45 kg putri Ona Andrini Pais. Ya, Tuhan Yesus, karena Tuhan yang menolong saya, yang memberikan kekuatan bagi saya, bukan kuatnya hebat saya, tapi semua karena Tuhan Yesus. Dan saya mengucap syukur, saya dibina, saya dibimbing selama 2 tahun, mau masuk 3 tahun, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan pelatih yang kasih arahan, binaan, dan latihan program, saya bisa jalani semua, dan pada akhirnya hasilnya seperti begini. Saya mengucap syukur, itu bukan kuat hebat saya, tetapi karena Tuhan Yesus. Berapa persiapannya seperti apa sih, dan latihannya di mana? Ya, persiapannya sungguh dibilang matang sekali. Program-programnya sangat luar biasa juga, dan akhirnya dapat hasilnya seperti begini. Ya, latihannya di mana? Kita latihan itu di Padang Bulan, dan kita ada latihan tryout-nya di TC-nya di Bogor. Dan juga ada beberapa kali sparring, 10 kali kalau tidak salah di Bekasi, di Tasikmalaya, sama di Bogor juga ada. Bagi Ona kan ini medali pon pertama ya. Iya. Nah, gimana rasanya pas udah target berikutnya gimana nih? Ada target berikutnya nggak? Ya, puji Tuhan, saya bersyukur dapat medali emas, dan target-target ke depan saya tidak tahunya, tapi saya akan tetap berjuang untuk mempertahankan medali emas untuk Papua. Tribuners, di Jayapura terdapat sebuah wilayah bernama Kampung Abar yang menjadi satu-satunya sentra penghasil gerabah. Letak di tengah Danau Sentani, Kampung Abar dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Namun, selama perhelatan PON Papua, tak nampak aktivitas di Kampung Abar. Pasalnya, para warga sibuk menjadi relawan atau berjualan di sekitar venue PON Papua. Untuk mengetahui lebih dalam terkait seluk-beluk Kampung Abar, kini sudah tersambung bersama rekan saya, ada Sigit Arianto di sana. Halo Sigit, bisa dijelaskan apa ataupun informasi terkait dengan Kampung Abar ini? Baik Siska dan juga Tribuners, menurut informasi yang kami dapatkan, Kampung Abar ini adalah satu-satunya desa penghasil gerabah yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua. Kampung ini dipimpin oleh kepala kampung atau Ondofolo dalam bahasa daerah, yakni Bapak Naftali Vele. Kebetulan beliau juga merupakan seorang kepala suku begitu, dan juga ketua kelompok pengrajin gerabah yang dinamai Kelompok Pengrajin Gerabah Tradisional Titian Hidup. Demikian Siska. Oke, Sigit tadi sempat disinggung bahwa Kampung Abar ini terletak di tengah Danau Sentani. Lalu bagaimana cara untuk mengaksesnya? Baik, Kampung Abar sendiri berada di pesisir Danau Sentani, danau terbesar di Kabupaten Jayapura, Papua. Kampung ini dapat didatangi dengan menyeberang danau menggunakan perahu motor. Dari Dermaga Yahim butuh waktu sekira 20 menit dengan biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk sekali perjalanan. Atau pengunjung juga bisa naik perahu dengan sistem charter atau sewa begitu Siska. Tentu dengan kesepakatan harga yang bisa dinegosiasikan terlebih dahulu. Oke, bisa dijelaskan produk apa saja yang dihasilkan dari Kampung Abar dan juga bagaimana kita dapat membelinya? Baik Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa mayoritas masyarakat Kampung Abar ini memanfaatkan kekayaan Danau Sentani sebagai nelayan. Selain itu juga menjadi pengrajin gerabah. Adapun jenis gerabah yang dibuat di sini adalah alat dapur, pot, vas, hingga souvenir Siska. Bagi pengunjung yang tertarik ingin membeli bisa datang langsung ke Kampung Abar. Pasalnya belum ada pasar khusus begitu yang menjual gerabah hasil produksi mereka. Jadi pengunjung dapat datang langsung ke Kampung Abar untuk membeli langsung dari warga. Demikian Siska. Baik Tribuners, tadi rekan kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kampung Abar,
Naftali Veli. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita punya gerabah di Kampung Abar ini sudah kita pertahankan turun-temurun ini. Generasi Bapak ini sudah 8 generasi berlanjut. Jadi saya melihat bahwa di pelataran Danau Sentani ini produk-produk gerabah untuk peralatan makan dan masak sudah mulai berkurang. Kalau untuk putar papeda yang namanya sempe helai dalam bahasa Sentani itu sudah mulai berkurang. Akhirnya timbul niat saya untuk mendirikan kelompok yang saya beri nama kelompok pengrajin gerabah tradisional titian hidup. Jadi saya bentuk kelompok ini dengan maksud untuk membuat benda-benda peralatan masak dan dikerjakan secara manual. Tapi karena pemerintah kabupaten melirik di gelaran PON. Sebelumnya kedua tim tersebut berhasil menyingkirkan sejumlah tim yang biasa menjadi magnet penonton seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Papua, Ben Hur Tomimano, mengaku bahagia pihaknya dapat menjadi tuan rumah dari duel bersejarah tersebut. Lebih lengkapnya, jurnalis Tribun Papua Tio Effendi akan melaporkannya untuk Anda. Halo, Tio. Ya, halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tio, bisa dijelaskan apa yang disampaikan oleh Ben Hur terhadap partai final tersebut? Ya, rekan Siska dapat saya informasikan berdasarkan hasil wawancara bersama Tribun Papua kemarin, Bapak Ben Hur Tomimano selaku Ketua Asprof PSSI Papua mengatakan inilah bukti dari pemerataan sepak bola di Indonesia. Hal itu juga menjadi bukti dari kesatuan bangsa Indonesia untuk ke depan yang lebih baik, di mana kita ketahui bersama bahwa Aceh adalah representatif dari sepak bola di ujung negeri bagian barat, sedangkan Papua adalah representatif dari sepak bola di ujung negeri bagian timur, rekan Siska. Oke, lalu apa harapan dari Ben Hur terhadap final tersebut? Ya, dapat saya informasikan bahwa ia tentunya berharap pada laga partai final tersebut kedua tim mampu mengeluarkan permainan terbaiknya karena disaksikan oleh ribuan pasang mata yang ingin menyaksikan partai final itu. Ia juga berharap sportivitas tetap dijunjung tinggi pada pertandingan tersebut. Namun secara pribadi ia tentunya berharap bahwa Papua dapat memenangkan laga tersebut sehingga dapat mengawinkan gelar dengan gelar-gelar sebelumnya yang diraih oleh sepak bola putri dan futsal yang sudah mencapai medali emas melalui partai final sebelumnya, rekan Siska. Tio, bisa dijelaskan kapan laga pamungkas ini akan dilangsungkan dan juga di mana tempatnya? Ya, dapat saya informasikan berdasarkan technical meeting tadi pagi yang saya ikuti bahwa pertandingan final tersebut bakal berlangsung esok hari, ke hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 dan kick off pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Informasi tambahan juga saya ingin beritahukan bahwa laga tersebut bakal mengulang sejarah pada final sepak bola PON pada tahun 1993 di Jakarta lalu, di mana pada saat itu Papua berhasil keluar sebagai juara untuk pertama kalinya dalam cabang olahraga sepak bola dengan menundukkan Aceh dengan skor 6-3, rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Tio. Kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait final esok hari. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Ketua Asprof PSSI Papua, Ben Hur Tomimano. Sesuai dengan target saya untuk asosiasi, Pusat telah memperoleh emas dan Putri telah memperoleh emas, dan final hari Kamis nanti akan menghadapi Aceh karena Aceh akan Kaltim 2-1. Dan inilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka di sepak bola ini mempersatukan persatuan bangsa Indonesia ke depan lebih baik. Wali Kota puas dengan tampilan anak-anak tadi membantai Kalimantan. Inilah perjuangan anak-anak kita. Saya harapkan nanti pada final mereka bisa istirahat yang baik, pasti mereka akan membuat yang terbaik untuk meraih emas nanti. Usia rupanya bukan penghalang bagi atlet angkat berat asal Sumatera Utara Dodo Goasa untuk meraih prestasi di ajang PON 20 Papua. Meski sudah berusia 38 tahun, Dodo mampu meraih medali perak di kelas 66 kg.
Dodo mengatakan dirinya mendapat banyak dukungan dari sejumlah pihak seperti Pemprov dan juga KONI Sumatera Utara. Hal tersebut pun yang membuatnya semangat untuk bertanding. Dodo berujar medali ini dipersembahkannya untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara dan khususnya untuk keluarganya. Terkait prestasi yang diraih oleh Dodo Goasa ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Hendrik Rewapatara di sana. Halo Hendrik. Ya, halo, selamat sore rekan Siska, waktu Papua dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan bagaimana respon dari Dodo setelah menerima medali perak tersebut? Ya, rekan Siska, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil wawancara dengan si Dodo ini, ia sangat bahagia dan juga sangat tidak menyangka dengan umur yang sudah terbilang 38 tahun, namun ia bisa memperoleh medali perak pada kelas angkat berat 66 kg ini. Begitu rekan Siska. Oke, dengan rayaan tersebut tentunya Dodo akan mendapatkan bonus ataupun hadiah dari Pemprov Sumatera Utara. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Dodo apabila mendapatkan hal tersebut? Ya, dari hasil wawancara bersama si Dodo juga, dia tak mau untuk berbicara banyak ya, namun dari bonus yang nanti didapatkan dari Pemprov, ia mengatakan bahwa ia akan memberikan kepada keluarganya dan juga membangun kediaman seperti rumah kos-kosan. Itu rekan Siska. Oke, lalu bagaimana kesan Dodo selama dia berada di Papua, terlebih dia berasal dari Sumatera Utara yang cukup jauh dari bumi Cendrawasih ini? Ya, rekan Siska, dari bincang-bincang dengan si Dodo banyak sekali dia sangat mengagumi terkait Provinsi Papua ya, di mana dari pemandangan alam maupun keberagaman masyarakat Papua tersendiri dan juga keramahan masyarakat Papua yang selama ini bisa bersama-sama dengan mereka di PON atau di cabur angkat berat ini. Dan juga ia menyampaikan bahwa setelah penutupan PON nanti ia akan melakukan perjalanan atau menikmati keindahan alam Papua terlebih khusus di kota Jayapura. Dan sedikit informasi tambahan rekan Siska, untuk cabur angkat berat ini sendiri besok akan ada pertandingan terakhir yang mana saya akan mengupdate terkait informasi di cabang olahraga angkat berat ini. Demikian rekan Siska. Baik, kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan pertandingan angkat berat ini. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan atlet angkat berat kelas 66 kg, Dodo Goasa Febolo. Saya sudah berumur 38, saya tidak sangka saya bisa membawa medali perak ini. Kuasa Tuhan dengan mujizat Tuhan bisa memberikan